Halo. Ya, semuanya sudah kumpul ya. Yang kelas besar ya. Jadi yang bantu doa pembukaan itu nanti Andrea. Yang doa penutup siapa yang mau? Siapa yang mau bantu doa tutup? Ada yang mau? Tunjuk tangan. Oh, Bri. Oke, Bri ya. Doa penutup. Terima kasih. Oke, yuk. Sekarang kita mau mulai ya. Mbak Enda udah siap ya, Mbak Enda? Ya, saat ini kita mau ibadah. Anak bersama. Siapa ya yang belum? Oh, Shannon. Shannon belum muncul nih. Shannon belum muncul nih mukanya. Mbak Yuni kangen loh sama kamu. Jadi mesti muncul. Michael, Rafael sudah sehat ya? Sudah ya, sudah sehat ya? Sehat lah, Bu. Iya, pintar. Nah, aku udah apa? Oh, Rahel kelas berapa sih, Rahel? Pusing. Kelas 6 ya? Sudah Kamu pusing. yang kelas 6 barengan siapa aja ya? Yang kelas 6. Yang samaan sama kamu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Ya, halo Gaby. Selamat pagi. Selamat pagi, Radit. Radit belum kelihatan nih mukanya sama Yowel. Oh. Nah, saat ini kita mau puji-pujian. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan selamat pagi Bapak. Sudah tahu ya semuanya lagunya ya? Nyanyi ya sama-sama. Sukses. Selamat pagi. Terima kasih atas anugerah selamat Iya, Moses sudah mulai ya. Bentar ya, sorry ya. Oh ya, Halo Davin, selamat pagi. Ini kalau Maria yang mana ya? Coba dong kasih lihat mukanya. Maria, Mbak Yuni kangen. Maria yang mana ya? Shannon, Radit. Oh, banyak hari ini ya. Ada Gaby. Ada Davin. Oke, kita bisa mulai. Sorry ya. Oke. Ya, kita mau angkat pujian. Sudah bisa ya Mbak Endah ya? Oke, suaranya kedengeran nggak Mbak Yuni? Enggak kedengeran. Videonya juga belum muncul. Videonya belum muncul juga. Nah, videonya udah muncul. Suaranya belum. Iya. Suaranya belum Mbak Indah. Nah. Oke. Selamat kami itu. Ayo di kelas besar.
Iya. Fisik malah. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih anugerahmu. Nah, saat ini kita mau bersama-sama kita ada votum dan salam. Pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menaungi kita senantiasa. Amin. Ya. Adik-adik, kalau tadi kita mengucapkan selamat pagi buat Bapa, buat Tuhan Yesus, buat Roh Kudus, Mbak ini mau nanya, kalian kalau hari Minggu begini bangunnya pagi atau siang sih? Bangunnya jam berapa? Boleh di-unmute. Pagi? Oh, jam berapa paginya? Oh, ada yang bilang jam 6 itu pagi. Oh, setengah 6. Oh, pinter itu pagi. Tapi ada yang, jangan-jangan ada yang, aku bangunnya pagi jam 11. Pagi apa siang itu? Siang. Iya, siang ya. Iya, jadi semuanya bangunnya pagi-pagi ya. Semuanya pinter-pinter, walaupun hari Minggu tetap datang ke sekolah Minggu untuk ibadah online. Ini ada Kenzi loh. Wow, Kenzi dari Lampung ya. Hah? Iya, Bu.
Buat teman kita nih, teman kita yang udah pindah ke Lampung, tapi masih seneng ikut gabung ya sama Yeremia ya. Sekolah minggu saya tutup. Hah? Sekolah minggu saya tutup. Oh, skala minggunya lagi nggak ada. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi join di sini ya. Oke. Sekarang kita mau nyanyi sama-sama. Siapa yang sudah pernah lihat gunung ya? Siapa yang sudah pernah naik gunung? Wow. Rahel udah pernah naik gunung? Oh ya, wah keren. Capek ya Rahel ya. Mbak Yuni pernah sampai pegel-pegel pahanya. Siapa yang sudah pernah turun ke lembah-lembah? Oh, Arda juga udah pernah. Lihat apa di sana Arda di gunung? Banyak lah lupa. Banyak. Waduh, lupa. Oke, ada pohon ya pasti ya, ada banyak pohon. Terus ada yang sudah pernah turun ke lembah? Siapa? Belum ada. Yuk, sekarang kita sama-sama ya. Kita mau mendaki gunung, lalu kita turun ke bawah. Ya, sama-sama semuanya ya. Kita mau nyanyi, kita mau pujikan mendaki dan mendaki. Ya, betul, Moses. Ya. Turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yo, kita nyanyi bareng. Pakai gerakan. Turun. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus Kau ada
suka kau ada, hidup aku kau ada, karena Engkau Yesus. Ya, nah itu yang tadi disebutkan bahwa Yesus ada di mana-mana. Yesus ada pada saat kita suka ada. Pada saat senang ya, Tuhan Yesus ada. Pada saat sedih juga ada. Pada saat sakit ya, Jer, waktu Jerry sakit atau kakak Cecil, kakak Deo sakit juga Yesus ada ya. Iya, itu karena Yesus yang baik hati yang jadi sahabat kita ya. Nah, saat ini kita mau satu dalam doa. Kita mau doa pembukaan. Mbak Andre yang akan bantu kita panjatkan doa pembukaan. Yo, Mbak Andrea, di unmute ya. Iya. Ya. Ini dulu. Ini sambil bukan. Oke. Mari kita satu dalam doa. Tangannya dilipat. Ayo jaga mata, Bo. Ya, Andrea udah oke. Udah kita. Oke. Aku operasi. Yang keras ya Andrea ya. Ya, Bu. Nah, sip. Ini dibantu sama Ibu Guru kan? Iya, boleh. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan sudah kumpulkan Hai. kami semua hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Memberkatan. Terima kasih. Pimpin kami Tuhan. Memimpin kami. Amin. Ya, sekarang kita mau siap-siap ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mbak Endah yang akan pimpin. Nah, sebelumnya kita mau nyanyikan bersama-sama pujian firman-Mu. Tahu kan? Firman-Mu kita bagi kakiku. Dihayati ya lagunya ya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku ibadah hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Bertaku selama. Tapi nggak ada live. Kita bagi kakiku,
Kita berdoa anak-anak ya. Siapkan hati kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami sudah diperkenankan dan berkumpul bersama. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami apa yang Tuhan firmankan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah kami ingin mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Anak minta tolong speakernya di off dulu ya, semuanya bisa. Nanti kalau Miss Enda tanya, kalau Mbak Enda tanya, kamu bisa menjawabnya, boleh ya? Menjawab ya? Iya. Iya, nah. Ya, apaan, Bu? Mbak Enda mau tanya dulu dong. Anak-anak terdengar semua dari sini? Ya. Oke, Mbak Enda minta tolong dong untuk di off speakernya, masih ada suara. Oke, masih ada suara, tolong di off dulu speakernya. Reni, boleh minta tolong, Reni. Oke. Nanti kalau Mbak Enda tanya, kalau ada yang mau jawab, boleh ya. Tapi setelah itu di off lagi speakernya, biar terdengar ya. Oke. Mbak Enda mau tanya nih, pernah tidak ya kalian mengalami sesuatu yang menyulitkan? Aduh, sepertinya saya kesulitan nih melakukan ini. Atau saya punya masalah nih, kok saya merasa susah ya? Gitu. Belajar matematika. Oh, belajar Susah matematika. belajar matematika. Saya. Apa, Jerry belajar yang mana, Jerry? Lagi belajar tentang apa matematikanya? Belajar jumlah-jumlah susah. Oh, jumlah-jumlah susah. Waktu Iya. TK. Oh, sekarang bisa ya. Kalau sekarang yang susah apa, Jerry? Bahasa Sunda. Oh iya, bahasa Sunda. Mena juga nggak bisa. Sedikit-sedikit ya. Karena cara Kak tahu. Oke, jadi boleh di off dulu speakernya ya. Kalau Kenzi, apa Kenzi? Bahasa Lampung. Oh, ada bahasa Lampung. Wah, nanti kita belajar dari Kenzi ya, bahasa Lampung ya. Bahasa Sunda juga susah tuh aku. Oh, sama apa lagi? Juga. Oh, matematika yang apa? Mena suka matematika soalnya. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bisa kalian. Oh, yang perkalian. Oh, Briana bahasa Inggris ya. Susah ya. Oke, makasih ya sudah menceritakan kesulitanmu ya. Kesulitan ya, Kenzi sama Briana. Aku tahu kesulitan aku waktu sekolah apa? Enggak apa, Mah. Ya, Briana boleh di off lagi speakernya ya, Briana ya. Thank you ya. Iya, kalau ini tadi bicaranya teman-teman kesulitannya adalah Moses mau cerita, Moses. Kalau Moses kesulitannya apa ya? Ada. Kesulitannya adalah belajar menulis. Oh, belajar menulis bener. Ada yang kesulitan. Kebanyakan kalau anak-anak merasa kesulitan itu masalahnya waktu belajar ya, belajar matematika. Tadi ada yang bilang bahasa Sunda, bahasa Lampung, bahasa Inggris ya, bahasa Jawa nggak ada, nggak ada ya. Soalnya semuanya di Jawa Barat, Kenzi aja yang di Lampung ya. Nah, iya ya, kebanyakan gitu. Ada yang kesulitan belajar membaca, ada yang kesulitan kalau menulis. Aduh, kalau membaca juga kok saya kesulitan, suka lupa nih, baru baca yang depan ke belakang kok jadi lupa. Nah, ada yang begitu ya. Tapi ada juga ternyata yang mengalami kesulitan merasa susah ketika sakit atau ketika mau tes ya. Tuh ya. Nah, sekarang Mena mau tanya nih. Waktu kalian mengalami kesulitan, apa sih yang kalian lakukan? Briana, tadi Briana bilang bahasa Inggris. Berdoa. Oh ya, Kenzi apa Kenzi? Berdoa. Berdoa aja terus tiba-tiba bisa gitu?
Belajar. Mau berdoa dengan usaha belajar karena masalahnya tadi pelajaran ya, Kenzi ya. Kalau Briana? Belajar yang giat. Belajar yang giat, benar Jadi ya. tanya ke papa mama kalau Oh iya, minta ajarin papa mama ya, Jerry ya. Kalau kesulitan ya. Iya, ya benar ya. Ada yang bilang berdoa. Tanya sama mama papa itu usaha namanya. Jadi ada usaha untuk saya bisa kesulitan saya bisa berkurang gitu. Ya, bagus ya. Jadi belajar, berdoa, berusaha, benar ya. Nah, sekarang anak-anak ada nih satu perempuan ya di dalam 2 Raja-Raja 4, perempuan yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya ya, dan dia juga ada usahanya ya, meminta pertolongan pada Tuhan. Nah, kita lihat dulu ya video ini, semua bisa lihat ya, kita lihat dulu videonya ya. Sorry. Mainnya gedein dulu deh. saya nggak bisa lihat videonya. Ya, sebentar ya, sabar ya. Ini. Sorry. Ini lagu, Bu. Sama aja, Bu. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Dan berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari, keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba, menjeritlah ia kepada ayahnya, Aduh, kepalaku. Kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan
meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Oke. Ya, anak-anak, ini ceritanya ada di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Banyak sekali ya. Ayat 8 sampai 37 ya. Nena bacain deh ya buat kalian. Perempuan Sunem dengan anaknya ya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ingat tolong di stikernya dong, yang siapa Reini nih ya, tulisannya Reini. Reini yang nah betul, thank you ya. Nah, pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu, lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami, apakah yang dapat berbuat bagimu? Tadi kan ditanya ya sama Elisa ya, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Nah, perempuan itu menjawab ya, jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat berbuat baginya? Dia bertanya pada Gehazi ya, jawab Gehazi, ini tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Ada suara ya. Kenzi kali ya, Kenzi boleh minta tolong Kenzi untuk off speakernya. Siapa sih yang bersuara itu? Ya, Andrea. Oh, tolong ditutup Andrea, tolong ya. Thank you. Nah, lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintunya. Tadi kita lihat juga. Nah, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Ya, tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta pada hambamu ini. Ya, ketika perempuan ini berkata begini, dia tidak ingin mendapatkan pengharapan yang dia pikir mungkin dia tetap tidak bisa punya anak. Ya, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa padanya. Nah, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia pada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Tadi sudah kita lihat juga di situ ya anak-anak. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina, aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi padanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Ya perempuan itu jangan khawatir.
Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, dan jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali bila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah padanya, selamatlah engkau, selamatlah suamimu, selamatlah anak itu. Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya padaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa pada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan padanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah dia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia menyarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan di dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian menyarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Ya anak-anak di sini ayatnya memang panjang. Nanti kamu bisa baca lagi ya. Tapi kalau kita lihat memang tadi kita sudah lihat di sini di slide ya di video tadi. Kalau kita lihat nih harusnya ayat 8 ya anak-anak ya. 2 Raja-Raja ayat 8 sampai 37. Perempuan Sunem ini hidup berkecukupan, kaya dan baik hati ya. Jadi Elisa ini kalau pergi ke Sunem ya. Jadi kalau dia pergi ke sana, perempuan ini yang selalu mengundang dia makan ya. Selalu mengundang makan. Ya, sampai akhirnya perempuan ini minta sama suaminya karena dia cukup kaya, berkecukupan gitu ya. Dia tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah ya, hamba Tuhan ya. Makanya dia minta suaminya untuk menyiapkan kamar untuk Elisa. Jadi kalau Elisa datang ke Sunem, Elisa bisa tinggal di sana ya. Bisa tinggal di sana ya, di tempat disediakan mat khusus untuk Elisa di rumahnya, di lantai atas kan dibilangnya tadi ya. Nah, Elisa ingin membalas kebaikan perempuan Sunem ini ya, anak-anak ya. Jadi perempuan Sunem ini sangat kaya, tidak berkekurangan, tetapi ternyata ada satu hal yang ia kurang ya. Dia merasa kurang satu hal, itu tidak mempunyai anak. Dan dia sulit untuk mempunyai anak karena suaminya sudah tua ya. Elisa ini mendapat informasi dari Gehazi ya, bujangnya ya. Nah, Elisa memahami nih kerinduan perempuan Sunem ini dan mengatakan 1 tahun lagi dia akan memiliki anak ya. Ini ada coret-coretan merah apa ya? Sorry ya anak-anak, Anda bingung kenapa? Anda bingung kenapa ada coret-coretan di sini ya? Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada coret-coretan. Oke, nggak apa-apa deh ya. Abaikan aja.
ya abaikan aja deh. Nggak apa-apa ya, ada coret-coret gitu ya. Nggak tahu kenapa nih. Nggak ngerti ya. Anak laki-laki ya, tadi salah ya. Harusnya anak laki-laki yang akhirnya lahir ya. Tapi anak laki-laki harusnya. Anak laki-laki ini kemudian mati ya. Tiba-tiba mengeluh sakit kepalanya lalu dia mati, meninggal. Ya dia sempat meragukan kuasa Allah, tetapi Elisa meneguhkan tuh, maksudnya menasehati ya, menghibur supaya dia tetap berharap pada kuasa Tuhan ya. Dan Elisa akhirnya berdoa ya, meminta supaya anak ini sembuh, anak-anak bisa hidup kembali ya. Itu sesuatu yang tidak mungkin ya, anak-anak. Untuk orang yang mati lalu hidup lagi itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Hanya kuasa Yesus yang bisa menghidupkan orang mati ya. Nah, Elisa meminta pada Tuhan supaya anak ini dihidupkan kembali ya. Makanya kita tadi lihat dan kita dengar bahwa Elisa berdoa pada Tuhan. Nah, dari sini kita belajar satu hal, anak-anak. Doa itu merupakan kunci mukjizat ya. Dan dalam kondisi yang sulit dan mustahil, iman kita harus tetap teguh. Jadi jangan sampai tadi perempuan Sunem ini, dia anaknya meninggal, dia tidak mencari pertolongan yang lain, dia datangnya ke Elisa ya, dia meminta pertolongan pada Elisa, dan Elisa datang kepada Allah. Elisa tidak datang kepada dewa ya, atau mungkin tabib-tabib di sana ya, tapi Elisa datang kepada Allah ya. Jadi kita harus punya iman kepada Allah. Kalau sulit, merasa kesulitan tadi ya, Kenzi bilang berdoa ya, berusaha nggak apa-apa, berusaha belajar, tapi memang harus berusaha belajar, tapi harus datang pada Tuhan, berdoa juga. Atau hanya berdoa saja, tidak belajar ya, tidak berusaha. Nah, Tuhan juga tidak mau. Kita lihat di sini ada usaha yang dilakukan oleh perempuan Sunem ya. Perempuan Sunem ini berusaha dengan mendatangi Elisa, ya kan? Terus Elisa usahanya apa? Usahanya dia, selain dia berdoa, dia juga berusaha untuk membuat tubuh anak ini panas ya. Dia di atasnya, taruh badannya di atas tubuh anak itu ya. Terus dia berusaha hembuskan nafas dia ya ke mulut anak ini ya. Ada usaha yang dilakukan Elisa ya, seperti itu anak-anak. Nah, jadi jangan lupa ketika kita merasa kesulitan dan sepertinya itu sangat mustahil, kita harus datang pada Tuhan dan kita harus berusaha ya. Mana bingung kalau ada yang bersuara, anak-anak. Nah, ayat hafalannya ini dari ayat Amsal 10 ayat 28 ya. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Ada satu lagi di sini video tentang Tuhan itu menyertai setiap anak-anak Tuhan ya. Jadi kalau kita ada kesulitan, ada masalah, Tuhan tuh selalu ada untuk kita. Tidak mengalami kesulitan pun Tuhan tetap ada untuk kita. Tuhan tuh bersama kita setiap hari, anak-anak ya. Jadi kita lihat di sini videonya ya.
Wah, tambah lagi coret-coretannya. Nama ya ini ya. Sorry anak-anak. Di layar kalian kelihatan coret-coretan nggak, Nak? Iya, Mbak Yuni? kelihatan. Ada coretannya banyak. Iya, nggak tahu kenapa mainnya juga ini. Iya. Error tadi, Bu. Iya, tapi bukan dari slide-nya. Dari layar kayaknya. Nah, ini ada. Ini udah nih hilang. Kelihatan. Iya. Oh, apa? Ya udah, Mbak Yuni boleh ambil alih. Bu, ini kok layarnya kayak ada merah-merah. Iya, nggak apa-apa. Nggak tahu kenapa ya. Diabaikan saja ya, mungkin ada kesalahan. Oke. Nah, jadi apa sih yang saat ini kalian dapat? Jadi Tuhan itu selalu ada di pihak kita, bersama kita, baik suka maupun duka, seperti tadi kita nyanyikan kuda-kidaki. Lalu pada saat kita mengalami susah, baik masalahnya itu kecil ataupun besar, itu Tuhan selalu bantu kita, ya, selalu bantu adik-adik. Kalau kecil mungkin digandeng sama Tuhan ya, tadi seperti tadi yang video Mbak Endah kasih lihat, digandeng ada 2 jejak kaki yang berjalan. Tapi begitu berat, begitu naik yang gunung, begitu naik gunung, mungkin kesulitannya besar ya. Mungkin buat adik-adik besar itu Tuhan yang angkat, yang bantu angkat, yang bantu gendong. Jadi Tuhan yang tanggung, ya. Jadi adik-adik pada saat adik-adik mengalami kesulitan, baik kecil ataupun besar, itu minta sama Tuhan. Tapi jangan lupa, kita harus berusaha. Seperti yang tadi, misalnya belajar, aduh susah banget. Nah, itu bisa belajar atau bisa bantu, minta bantuan sama orang-orang di sekitar kita. Bisa papa, bisa mama, atau tetangga. Kalau dulu bahasa Sunda ya Mbak Endah ya, kita berdua minta bantu, belajar sama tetangga kita yang dari Sunda, orang Sunda. Ini ada tetangga orang Sunda. Gitu, jadi minta bantuan. Nah, terus Mbak Yuni pernah gitu, lagi kecil, kan disuruh bantu-bantu ya sama ibu, sama bapak. Bantu-bantu pekerjaan rumah. Oh, Mbak Yuni pernah waktu itu cuci piring, bantuin cuci piring, tapi itu piringnya gede, mangkok bukan piring, mangkok gede dari beling. Aduh, Mbak Yuni serem banget itu gitu. Aduh, bisa nggak ya gitu nyucinya? Soalnya takutnya pas lagi dibalik, aduh nanti jatuh karena kan licin kan, disabun kan. Aduh, Mbak Yuni dalam hati, aduh ya Tuhan, tolong ya Tuhan, pasti aku bisa, tapi Tuhan bantu aku ya supaya aku bisa nyucinya gitu sampai bersih dan bisa selesai tugas-tugasnya Mbak Yuni. Tadi cuma sendok-sendok Mbak Yuni bisa, piring-piring kecil bisa, mangkok-mangkokin piring kaca, aduh Mbak Yuni takut gitu nanti pecah, jatuh, nanti bisa ngelukain kan. Nah, ternyata pas begitu Mbak Yuni, aduh Tuhan Yesus, pasti aku bisa, aku harus hati-hati, dan aku juga minta bantuan sama Tuhan, ternyata bisa. Oh, Mbak Yuni senang banget waktu itu. Nah, adik-adik juga bisa begitu. Misalnya mungkin hal-hal kecil, hal-hal yang dilakukan, tapi jangan lupa, Tuhan Yesus tolong aku. Nggak usah panjang-panjang doanya, nggak apa-apa. Nggak usah yang indah-indah, nggak apa-apa. Yang penting, nah tadi kayak Andrea, Mbak Yuni tolong ya, bantu ya. Itu bisa juga. Yang penting kalian mau berusaha ya. Oke, dan minta bantuan dari Tuhan. Iya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau pujikan mukjizat itu nyata. Mungkin hal yang kecil itu ya oke lah, tapi ada hal-hal besar yang kita butuh mukjizat, sesuatu yang besar. Nah, itu ada. Kalau adik-adik merasa bahwa hal itu besar, yakin bahwa mukjizat itu ada, terjadi, diperbolehkan oleh Tuhan. Oke? Ya, kita nyanyikan sama-sama ya. Mukjizat itu nyata. Ya, maka Kuasa Tuhan
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya bahwa kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Nah, mujizat itu nyata seperti tadi ya, wanita Sunem yang belum tidak punya anak, tapi mujizat, ada mujizat ketika dia minta dia punya anak. Ketika anaknya itu meninggal ya Mbak Endah ya, itu
Tuhan perkenankan lewat pengsan, lewat nama. Itu akhirnya bisa hidup kembali. Nah, saat ini kita mau bersyukur karena cinta Tuhan yang begitu besar untuk kita, untuk perbuatan-perbuatan baik kepada kita, kita mau bersyukur. Ya, Michael, ada apa Michael? Tunjuk tangan. Kenapa? Mau ngomong? Enggak. Oke, kita mau berikan persembahan ya, seperti biasa. Persembahan nanti bisa dititip sama mama, sama papa, sama opung, sama siapapun di rumah ya. Bisa dititip nanti ditransfer atau dititipkan di gereja. Kita mau nyanyikan sama-sama. Berilah yang baik, berilah yang baik. Oke, ya kita sama-sama nyanyi ya. Dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Saat ini kita mau doa untuk persembahan. Kita mau doa persembahan diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Doa penutup Mbak Bri ya. Kamu bisa doa persembahan sama doa penutup atau mau pilih doa persembahan aja? Bri? Penutup aja. Penutup aja. Oke. Ya udah doa penutupnya nanti ya. Kalau enggak ya, doa sekarang doa persembahan sama doa Bapa kami bareng-bareng ya nanti ya. Yuk. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah taburkan firman Tuhan pada kami bahwa Engkau selalu ada di pihak kami ya Tuhan, selalu memberikan pertolongan untuk kami, baik pertolongan pertolongan yang kecil maupun yang besar ya Tuhan, dan terlebih untuk mukjizat ya Tuhan, kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami biarlah Tuhan menguatkan kami dan selalu ingat bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan, dan saat ini kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami, untuk gereja kami ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saat ini kita mau menerima berkat dari Tuhan, kasih setia dari Allah Bapa,
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu ada pada kita, sekarang sampai selamanya. Amin. Nah, saat ini kita mau pujikan pujian sama-sama grow, grow, grow. Apa sih grow, grow, grow? Kita itu seperti pohon yang akan bertumbuh. Jadi bertumbuhnya juga harus berakar, lalu bertumbuh. Bagaimana sih? Yuk, kita sama-sama pujikan ya, nyanyi sama-sama ya, boleh pakai gerakan, ikutin gerakan. Agak kebuka. Hah? I wanna grow, grow, grow in deeds and faith, stronger every day. And I wanna know my Savior King. You are my everything. Hey! My feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you, Lord. Oh, I wanna grow, grow, grow in deeds and faith, stronger every day. And I wanna know my Savior King. You are my everything. Hey! My feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me, Lord. Come live in me, shine in me, grow in me more. Yes! My feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit reaches me. Keep on growing in you, Lord. Oh, Ya. Sekarang itu tadi kita mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Oke. Sekarang kita mau lihat sekarang aktivitas nih. Siapa sih yang kirim-kirim aktivitas minggu lalu? Cara-cara. Kita lihat ya. Wow, keren-keren nih. Banyak loh yang kirim aktivitas minggu lalu. Mudah-mudahan minggu ini juga banyak yang kirim. Ini Mbak Yuni. Ya, mau pesan dulu. Kemungkinan tadi ada yang nggak sengaja ngeklik note. Jadi di sini ada kecoret-coret. Jadi kalau gitu. ada yang keklik, minta tolong untuk di offin. Oke. Ya. Coba. Udah. Kita lihat ya. Benar.
Bri tadi. Arda. Moses. Noel. Yeay. Reni. Bri. Diana. Jerry. Jeremia. Seta. Andrea. Sharon. Yeay. Ya, keren-keren semuanya ya. Sudah kumpulkan ya Mbak Endang ya. Pada kumpulkan aktivitas ya Mbak Endang ya. Kita berharap bahwa minggu ini kalian juga kumpulkan ya aktivitas ya. Apa sih aktivitasnya? Cara TTS. Iya, ini aktivitas minggu ini. Nanti Mbak Yuni kirim ya ke grup-grup mama papa kalian. Jadi nanti kalian boleh print lalu diisi. Oke? Kirim di lalu chat aja dong. Oh, boleh. Oh, gitu. Terima kasih. Iya. Oh, itu banget sih. Oke banget sih. Ya, Mbak Yuni, ya. Bisa diganti setnya? Bu, aku minta tolong dong kirimin gambarnya. Boleh. Gambar nanti Mbak Yuni kirim via WhatsApp sama di sini ya, Mbak Yuni lupanya. Lalu kirim di chat ya. Oke. Dah, Mbak Yuni udah kirim ya. Di chat ya. Terima kasih. Sama-sama Jerry. Ih, Jerry pinter. Ibu. Oke. Ya. Ibu. Apa? Aku mau minta kirimin tugasnya. Iya, nanti Mbak Yuni kirim di WhatsApp grup di masing-masing wilayah sama grup-grup yang lain ya. Ya, oke? Nanti minta sama mama papa ya. Iya. Oke, sama di chat Terima boleh. kasih. Di chat Mbak Yuni udah kirim juga. Oke, sekarang kita mau doa penutup. Doa penutupnya tadi siapa? Yang mau pimpin? Yuk. Bri itu matanya tolong dibuka dulu. Nggak kelihatan, kasihan nanti teman-temannya. Bentar, aku buka dulu. Warna-warninya jangan, matanya biar kelihatan. Iya kan, kelihatan cantiknya. Oke, yuk. Yuk, Bri. Kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kita sudah selesai sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Kau sudah kami sekarang ya Tuhan. Sekarang kami ingin selesai sekolah minggu ya Tuhan. Semoga kami bisa menjalani aktivitas kami ya Tuhan. Dan semoga kami bisa mengajarkan aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami hari ini ya Tuhan, untuk kami bisa belajar sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Terima kasih Bri. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Iya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Dadah. Kita sambil dengarkan lagu-lagunya ya. Dadah. Selamat hari Minggu semuanya, anak-anak. Hari Minggu, Jerry.